Gue inget tuh waktu gue sempet dapat serangan kenceng banget adalah ketika nggak tahu masih pada inget kursi kosong nggak sih? Boleh diceritain konteksnya? Konteksnya adalah waktu itu pandemi dan waktu Menteri Kesehatan ketika itu Pak Terawan itu hampir tidak pernah muncul di publik menjelaskan kondisi pandemi. Aku sempat dilaporin ke polisi karena dianggap membuli Menteri Kesehatan dan sebagainya gitu, heboh. Tapi ketika itu kita tetap gitu ya, karena we do our work. Kita udah ngecek ke Dewan Pers, kita udah ke LBH Pers, memastikan kode etiknya beres, memastikan kita udah yakin dengan posisi kita. Yeah. Bahwa itu sesuatu yang baru, belum pernah dilakukan di Indonesia, iya. Tetapi di CNN kursi kosong udah, BBC, maksudnya itu praktek-praktek yang lazim. Pro kontra itu nggak bisa terhindarkan dari pekerjaanku sebagai orang yang selalu mengulas isu-isu publik. Ya. Nggak bisa kerja gue kalau gue mikirin apa kata orang. Gimana mereka bisa handle cyberbully dan bisa ngerasa secure seperti Mbak Nana. I feel like Mbak Nana orangnya secure banget, yang gue gak peduli apa kata orang, ya yang penting orang-orang harus tahu kebenarannya gitu misalnya. Nggak sih, gue pencitraan juga sih kadang. Oh gitu, ya jadi gak secure-secure amat sebenarnya ya. Gak secure, karena tapi ya wajar banget. Kalau gue lagi yang jurnalis skeptis yang udah capek banget, ya Allah nih politisi itu, gue kadang juga sama kayak lu sih gitu. And kita kalau ngomongin tadi itu ya, kayak emang bener sih ngelihat sosok Abi itu bener-bener, saya sendiri juga pengen banget ngobrol sama Abi dan belum kesampaian. Kemarin itu udah ngobrol sama kakak atau adik ya kemarin? Caca ya? Caca. Adikku. Adik ya. Nah, jadi belum sempat kesampaian, tapi I know that one day I would love to have this conversation juga sama Abi Quraish gitu. And ya tunggu aja ya di Daniel Tetangga Kamu berikutnya ya. Tapi balik lagi, keberanian Mbak Nana untuk wawancara seseorang dan benar-benar dengan pertanyaan yang sangat tajam, tidak melihat sosok dia itu siapa dan lain-lain, itu datangnya dari mana Mbak? Dari belajar, dari pengalaman. Dulu awal-awal jadi reporter juga takut-takut, banyak gak enaknya. Kok inget tuh awal-awal jadi reporter, aku kan dari dulu selalu ditugasinya desnya politik hukum gitu ya. Jadi aku sempat jadi wartawan istana, wartawan TNI, nongkrongnya di kantor polisi, di DPR. Jadi memang dari dulu tuh karena backgroundku juga hukum, jadi memang selalu ditempatinya di situ. Yeah. Tapi ya butuh waktu setelah puluhan tahun. Awal-awal juga gue cemen banget. Masih kayak gak ada, kita semua ini soalnya ngelihat Mbak Nana ini bukan orang Indonesia pada umumnya gitu. Maksudnya orang Indonesia pada umumnya pasti gak enak-enakan, santun. Ya santun gitu, yang kayak oh ya aduh gak enak lah, nanti dia bakal marah lagi, takut menyinggung dan lain-lain. Kalau Mbak Nana itu ya gak ada, udah tinggal langsung I know lu lagi mengeksploitasi sesuatu, I know ini kebenarannya ada di sini, I know lu sekarang ini lagi berbuat sesuatu yang tidak adil dan gue akan ngebuka ini ke publik gitu. Dan ini jarang banget, maksudnya come on, like gue enggak, sekarang banyak banget reporter yang canggih-canggih ini. Setelah Mbak Nana Enggak juga, banyak banget senior. Aku belajar dari Mbak Desi Anwar, belajar dari Bang Andi Noya. Belajar, itu dua mentorku banget tuh. Dan mungkin stylenya berbeda ya. Kalau aku stylenya lebih straightforward, ada yang stylenya mungkin beda-beda, dan itu yang membuat yang menurutku ya perbedaannya di cara dan gaya gitu. Tapi pada dasarnya aku merasa semua jurnalis ya dididiknya sama. Maksudnya ya you seek the truth, lu jangan ngomong kalau lu nggak yakin faktanya apa, you do your work. Dan itu tuh yang aku pegang sampai sekarang dan aku pegang di tim Mata Najwa. Ya you have to do the work kalau lu mau ini. Lu harus riset, lu harus ngecek semuanya, lu harus memastikan semuanya ini gitu. You have to have that kwitansinya tuh harus ada istilahku. Jadi kalau lu nanya seseorang dan dia ngelak, dia nggak bisa ngelak karena kwitansinya lu pegang. Ini nih tandanya, buktinya gitu. Jadi dan setiap kali gue Mata Najwa tuh gue udah punya kwitansi banyak nih. Mau wawancara politisi apapun, I do my work. Tapi menurut gue tuh there's nothing, ya memang itu yang harus dilakukan gak sih? There's nothing really special tentang orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi pekerjaannya. Mungkin menjadi spesial karena ada banyak yang gak konsisten melakukan itu. Hanya di awal-awal terus kemudian ngerasa bisa atau kemudian ngerasa ya udahlah I think I know gitu. Dan itu tuh yang bahayanya di situ. Nah kalau di Mata Najwa
sistemnya tuh udah kita bikin. Siapapun, lu mau wawancara Mas Kris, lu mau wawancara Mas Ganjar soal Israel, lu mau wawancara siapapun gitu. Ya harus sama, you do the work. Dan itu yang nanti akan membedakan kualitas lu dengan kualitas yang lain. Karena kan ini transparan banget ya. Maksudnya what you see is what you get. Lu gak bisa bohong-bohong gitu. Kalau lu masih bisa suaranya di adjust atau kalau misalnya bisa gaya-gaya gitu. Tapi enggak kalau lu, apalagi kalau ya lu nanya jawab kelihatan kualitas lu dari pilihan diksi, dari gimana lu nanya ke orang, gimana pembawaan lu, maksudnya transparan banget. Jadi ya if you don't do the work, ya lu gak akan berhasil. Dan kenapa Mata Najwa alhamdulillah bertahan sampai sekarang, karena we do the work and we do it consistently. So there's no magic thing, itu kayak resep yang bisa dipakai untuk semua, we just do it consistently. Itu tadi bener banget yang ngomongin soal inconsistent, karena ketika Mata Najwa atau bahkan orang udah mulai mengenal Najwa Shihab gitu ya, akhirnya lu bakal mikir kayak, ya udahlah gue ngapain aja, gue ngomong A atau B aja orang sponsor masuk, orang bakal nonton whatever gitu. Dan itu yang bikin kita longgar, bikin kita kayak ya udahlah researchnya mungkin biasanya misalnya sejam gitu ya, udah 30 menit aja cukup gitu. Sehingga ya kualitas dari show tersebut itu akhirnya menurun kan. Karena terbuai sama ketenaran dan likes dan sponsor dan duit gitu maksudnya. Iya, dan maksudnya itu aku seneng banget, salah satu yang menunjukkan, karena ada yang bilang waktu itu kalau program TV pindah TV itu pasti turun. Dan ada banyak banget tuh bukti nunjukin dia berhasil di TV ini ketika muncul terus turun. Tapi alhamdulillah not with Mata Najwa. Di Metro lama pindah ke Trans 7, alhamdulillah jadi jauh lebih besar, pemirsanya jauh lebih ini. Dan sekarang pun ke digital juga, penonton digital tuh kalau dihitung-hitung jauh lebih banyak dibandingkan. Jadi satu episode Mata Najwa di digital itu jauh lebih banyak dibandingkan yang setiap minggu kita lakukan di televisi loh. Gila. Jadi alhamdulillah kita udah melewati berbagai perubahan format dan perubahan berpindah medium gitu ya. Tapi tetap karena ya kualitasnya yang kita jaga, teamworknya yang kita jaga. Maksudnya Najwanya cuma satu, tapi tim Mata Najwanya tuh luar biasa. Itu banyak banget. Gimana sih caranya supaya Mbak Nana sendiri dengan tim-timnya itu menghadapi komentar-komentar netizen atau mungkin ancaman-ancaman netizen ketika ngomongin sesuatu yang lumayan sensitif gitu. Khususnya agama misalnya, kayak kemarin itu kayak saya sempat nonton tentang ustadz yang poligami misalnya kayak gitu. Itu dan habis itu di Mata Najwa benar-benar diinin banget sampai saya dapat sebuah kata-kata flirting yang baru gitu, catfishing itu. Dia bilang kayak halo assalamualaikum, waalaikumsalam, maksud saya waalaikumsalam. Itu kan kayak, dan kayak gue gila, dan itu I think that's from your investigasi ini kan, narasi. Exactly, investigasi narasi. Pasti banyak kan yang menyerang gitu. Wah lu jangan memperjelek ini dong, bla 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 bla. How do you handle that? Karena ya itu kembali ke we do the work. Jadi maksudnya gue akan memastikan apapun yang tayang, apapun yang keluar itu memang udah melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Kode etiknya clear, cara kerjanya clear, dan betul-betul independen. Jadi kalau itunya kita udah yakin, ya kita akan pede. Gue inget tuh waktu gue sempat dapat serangan kenceng banget adalah ketika, nggak tahu masih pada inget kursi kosong nggak sih? Boleh diceritain konteksnya? Konteksnya adalah waktu itu pandemi, dan waktu Menteri Kesehatan ketika itu Pak Terawan itu hampir tidak pernah muncul di publik menjelaskan kondisi pandemi. Tidak pernah dan menjadi Menteri Kesehatan yang sangat low profile dibandingkan menteri-menteri kesehatan yang lain di seluruh dunia yang memang ketika pandemi membutuhkan sosok yang duluan. Dan waktu itu akhirnya kita Mata Najwa mengundang berkali-kali, selalu ditolak, dan akhirnya kita bikin kursi kosong. Jadi aku mewawancarai kursi kosong, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke supposedly Menteri Kesehatan ketika itu. Dan waktu itu tuh heboh banget. Aku sempat dilaporin ke polisi karena dianggap membuli Menteri Kesehatan dan sebagainya gitu, heboh. Tapi ketika itu kita tetap gitu ya, karena we do our work. Kita udah ngecek ke Dewan Pers, kita udah ke LBH Pers, memastikan kode etiknya beres, memastikan kita udah yakin dengan posisi kita. Bahwa itu sesuatu yang baru, belum pernah dilakukan di Indonesia, iya.
Tetapi di CNN kursi kosong udah, BBC, maksudnya itu praktek-praktek yang lazim dilakukan di negara-negara lain yang mungkin saja memang yang bukan mungkin yang kebebasan persnya sudah jauh lebih terbuka, demokrasinya juga jauh lebih matang. Dan kemudian itu dilakukan di Indonesia lewat Mata Najwa. Tapi ya itu serangannya waktu itu kenceng apa dan sebagainya. Walaupun yang ngebelain juga luar biasa banyak. Ya seperti biasa gitu. Tapi pro kontra itu nggak bisa terhindarkan dari pekerjaanku sebagai orang yang selalu mengulas isu-isu publik. Nggak bisa kerja gue kalau gue mikirin apa kata orang. Secara yang gue bahas semuanya pasti orang, pejabat, isu-isu publik di mana-mana tuh nggak mungkin satu suara. Ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kan? Lu setuju Israel nggak boleh main atau lu maunya main gitu. Lu setuju Blackpink boleh di GBK atau GBK cuma boleh buat bola. Apapun, you name it, mana ada sih isu yang nggak pro kontra. Nggak pro and con. Apalagi Mata Najwa tuh memang pasti ngangkatnya isu yang penting. Dan yang penting itu pasti orang tuh sangat opinionated gitu. Dan hari-hari gini orang kalau udah merasa punya opini, udah merasa dirinya maha benar. Itu tuh yang agak repot sekarang gitu tuh. Yang cuma mau dengar informasi yang meyakinkan pendapatnya. Ketika dikasih pendapat itu udah echo chamber nih. Udah gak bisa lagi ngelihat pendapat yang lain gitu. Dan itu yang menyulitkan sebetulnya sekarang kerja-kerja yang berurusan dengan isu-isu publik. Karena orang-orang tuh sekarang udah sangat terpolarisasi. Pokoknya kalau gue percaya ini, apapun yang lu omongin gue tetap gak akan percaya. Jadi itu yang sebetulnya menyulitkan. Tapi as long as you do the work, lu yakin dengan proses kerja jurnalistik lu memang bisa dipertanggungjawabkan. Gue gak takut. How do you handle cyberbullying? Maksud gue ketika gue juga ada isu beberapa bulan yang lalu gitu ya. Abis itu Daniel, gue ini ancaman yang benar-benar menurut gue sakit banget di hati gue gitu. Daniel, gue udah gak respect lagi sama lo sejak lo ngomong tentang hal tersebut. Mulai hari ini gue unsubscribe. Oh gila. Kenapa sih orang kalau unfollow bilang, ya lo unfollow aja ya? Exactly, gue juga ngerasa kayak gitu sih. Gue suka bingung deh. Gue unfollow gitu. Tapi dia tetap niat nulis di situ. Gitu kan effort loh nulis di situ kan. Suka bingung, ya udah terus. So but anyway. Tapi ya gitu, maksudnya gue yang kayak ngerasa ya terima kasih atas subscribe-an Anda sebelumnya. Bye-bye. Tapi maksud gue, lu pernah gak ngerasa di cyberbully gitu? Dan mungkin buat Gen Z dan juga anak-anak yang mungkin begitu lahir udah ada handphone. Gimana mereka bisa handle cyberbully dan bisa ngerasa secure seperti Mbak Nana. I feel like Mbak Nana orangnya secure banget, yang gue gak peduli apa kata orang. Ya yang penting orang-orang harus tahu kebenarannya gitu misalnya. Enggak sih, gue pencitraan juga sih kadang. Oh gitu, ya jadi gak secure-secure amat sebenarnya ya. Gak secure, karena tapi ya wajar banget. Merasa nggak yakin apa dan sebagainya. Karenanya penting punya support system. Di dalam case gue adalah support system gue adalah teamwork Mata Najwa yang gue tahu bisa gue pegang sama ya keluarga dan sebagainya. Jadi penting tuh untuk punya bouncing board. Kalau misalnya kita mulai ragu, kita takut apa itu, you need to have that circle guys. Create that system, create that circle. Cari tuh orang-orang yang bisa jadi circle lo untuk bouncing. Termasuk untuk bilang kalau lu salah. Siapa aja kalau misalnya in your circle gitu. Misalnya suami sama anak udah pasti ya. Izat, Baim, my sisters. Aku tuh bersaudara 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki. And we're very close gitu ya. Jadi sister, my mom, my dad gitu ya. Keluarga, kita tuh deket banget. Tinggalnya tuh selalu di komplek itu lah. Iya jadi itu keluarga sama of course temen di tim di narasi di Mata Najwa itu yang jadi support system banget. And my friends, teman-temanku, geng kuliahku, geng dari Metro, geng presenter Metro dulu. Wow. Jadi itu masih adalah ada tuh circle-circleku tuh banyak gitu, banyak teman-teman. Yang lu tahu kalau misalnya apapun orang ngomong soal lu, tapi yang penting kalau mereka ngomong soal ke gue soal ini, udah gue secure di situ. Iya. Dan itu tuh juga harus diusahakan tahu. Maksudnya usaha untuk memaintain pertemanan tuh juga apalagi hari-hari ini, apalagi di Jakarta itu butuh effort loh. Tapi itu worth it banget. Jadi apapun yang kalian lakukan, make sure kalian tuh punya lingkaran pertemanan yang secure dan gak yang cuma itu-itu aja guys. Jadi dibina lagi tuh teman waktu kuliah, teman waktu sekolah, teman you have to have that community lah that gitu. Community yang memang harus diusahakan hari-hari ini, yang memang lu harus effort, tapi itu means
makes a lot of difference banget. Apalagi kalau lu berada dalam posisi-posisi yang susah ya. Mbak Nana, ini kan sebentar lagi nih 2024 ya gitu kan. Nah kita ngomongin sedikit lah ya soal politik ya. Boleh ya guys. Setelah lo ngewawancara banyak banget politisi-politisi yang akhirnya masuk ke Sukamiskin. Jadi do you still have faith? Gue sering dengar kayak ketika ditanya Mbak Nana mau gak masuk politik gitu. And I think your answer is amazing gitu. Dimana Aduh gue ngomong ngejawab apa ingetin. Lu ngejawabnya gak guna kalau misalnya partai-partainya itu masih mereka yang megang kekuasaan gitu. Lu hanyalah ya cuman pemain kecil di partai yang begitu besar gitu. Jadi sebenarnya tapi I can feel dengan sosial media, dengan handphone, dengan adanya Mata Najwa juga, itu udah ada perubahan nih. People seek the truth. People benar-benar mereka udah nggak bisa sembarangan lagi yang berkuasa oppress yang jelata gitu misalnya. What is your faith? Maksudnya gimana nih keyakinan lu dengan politik Indonesia ke depannya gitu? Kalau gue jadi lu gue udah nyerah kayak gila. Look at all these politicians, Indonesia akan dipimpin sama orang-orang seperti ini, forget it gitu misalnya. Tapi kayaknya lu masih berkutat di situ dan you still have faith in the younger generations malahan. Iya, kalau gue lagi motivator mode on sih gitu. Kalau gue lagi yang jurnalis skeptis yang udah capek banget ya Allah nih politisi itu, gue kadang juga sama kayak lu sih gitu. Iya. Tapi gue tuh selalu merasa dan gue selalu bilang ini, kalau ditanya kenapa sih lu masih optimis, dan gue selalu mendefinisikan optimis itu bukan berarti ya lu kayak semuanya akan wah bahagia apa dan sebagainya. Optimis tuh bukan percaya buta bahwa semua akan baik-baik saja, enggak. Gue percaya optimis itu artinya setia pada proses. Jadi kalau lu ngelihat ada yang bagus, lu dukung. Tapi kalau lu ngelihat ada yang nggak bagus, ya kita lawan. Itu optimis itu setia pada proses. Dan menurut gue manusia tuh kita memang ya harus optimis. Gue diajarin Abi ada hadis tuh. Tanamlah pohon walau kamu tahu besok akan kiamat. Jadi kalau kita udah tahu kiamat pun kita di sekarang tuh masih tetap disuruh nanam pohon gitu. Wow. Jadi ada rasa apa ya? Setia pada perjuangan yang kita percaya sama-sama, itu optimisme. Wow. Dan memang gak mudah untuk optimis. Di kala situasi membuat kita lebih banyak merasa apa gunanya berjuang. Baru berhasil kalau viral, ya kan? Apa gunanya mengusahakan sesuatu ketika kita tahu suara kita hanya akan dipertukar belikan oleh elit ketika nego-nego kekuasaan misalnya. Ngapain berapi-api ngebela satu hal ketika tahu di ujungnya mereka salam-salaman untuk kepentingan segelintir saja gitu. Jadi ada tuh rasa-rasa kayak gitu. Dan situasi-situasi yang membuat kita kemudian ya ngambil jalan yang mudah. Karena yang paling gampang kan itu. Ya udahlah terserah. Gue rebahan aja. Suka-suka lu mau apa. Itu paling gampang dan paling enak, gak usah ngapa-ngapain, ya kan? Tapi kan ya ngapain jadi manusia ya kalau rebahan terserah dan ini aja. Maksudnya banyak banget Gen Z sekarang ini udah gak mau nyoblos nanti pas pemilu. Karena mereka mempunyai unsur apatisme itu. Yang kayak ya udahlah. Nanti yang menang pun juga yang bakal ngatur negara ini, gue hanya rempah-rempah. Dan wajar, maksudnya aku bisa memahami banget perasaan itu gitu. Tapi maksudnya bahayanya dengan perasaan terserah itu adalah perasaan seolah-olah kita menjadi korban. Dan perasaan korban, kayak kita jadi korban tuh membuat kita jadi makin gak berdaya kan. Maksudnya victim mentality itu tuh yang harus kita lawan tuh. Wow. Kita sering banget ngerasa jadi korban keadaan, korban situasi, gak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau lu kayak gitu ya lu akan jadi korban selamanya. Lu gak akan jadi pemeran utama dalam kehidupan lu sendiri. Wow. Iya kan? Jadi it takes work, it takes
konsistensi effort gitu, dan sama gak rebahan. Iya. Ya. Tapi ya memang itu namanya setia pada proses, namanya optimisme tuh itu gitu. Dan selalu ada banyak banget kok kebaikan-kebaikan di sepanjang jalan yang kita temukan. Ya. Pandemi kemarin membuktikan kekuatan manusia, kekuatan warga negara biasa yang sangat powerful dibandingkan misalnya dengan kekuatan negara. Ya. Dan gue selalu bilang negara punya senjata, negara punya uang, negara punya tentara. Tapi warga negara yang berdaya dan punya suara itu jauh kekuatannya bisa melebihi segala. Wow. Gue percaya itu. Yes. Jadi itu tuh yang selalu I preach this to kalau ketemu dede-dede, kalau ketemu mahasiswa, karena I really believe that gitu. Kenapa mereka harus vote? Ya, gue analoginya gini loh, lu rela Instagram lu dipakai orang lain untuk ngisi story lu. Lu kebayang gak? Gue gak mau lu megang Instagram gue, lu ngisi posting sendiri gitu. Instagram gue punya gue, suara gue, ekspresi gue, hak gue, pendapat gue. Lu gak rela akun Instagram lu dipakai orang lain, masa lu rela suara lu sebagai warga negara digunakan orang lain dan lu gak pakai suara? Iya kan? Sesederhana itu aja. Lu paling gak mau disuruh-suruh ngatur-ngatur pakai baju apa, ini apa, paling gak mau diatur-atur kan? Ya kita ngatur diri kita sendiri, gunakan suara kita sendiri kalau kita gak mau diatur ini. Ya. Iya, apa yang penting buat lo dan cari siapa kelompok atau orang yang bisa mewakili kepentingan lo. Yang penting buat gue apa? Yang penting buat gue bumi bisa lestari, yang penting buat gue internet bisa lancar, yang penting buat gue orang yang berbeda tidak takut karena dia berbeda, bisa hidup berdampingan, itu misalnya penting buat gue. Penting buat gue pendidikan merata untuk semua, keadilan bisa dicapai bahkan oleh orang-orang di pelosok, itu penting buat gue. Tentukan apa yang penting untuk lo, jadikan itu agenda, cari orang yang paling bisa memenuhi agenda itu. So good. Nggak semua akan bisa. Ya. Ada yang bilang kita milih pemimpin itu yang terbaik dari yang terburuk, katanya orang yang pesimis. Tapi ya lu memang gak akan bisa percaya 100% sama orang. Sama pacar sendiri aja kita gak 100% yakin sama pacar kita kan. Iya terkadang sama pacar aja terkadang kita gak begitu yakin. Tapi yakinlah pada kemampuan lu untuk memilih orang yang lu percaya bisa terbaik untuk lu. Jadi gak usah percaya pada orang, percaya pada kemampuan lu untuk menentukan apa yang terbaik untuk lu. Yes. Kalau itu aja lu gak percaya pada diri lu, ya gimana caranya lu hidup? Ya. Kan itu yang kita punya. Manusia yang berakal, yang berhati, yang bisa menentukan langkah sendiri, itu yang bikin kita beda sama binatang kan? That's it. Ketika kita punya akal, kita punya hati nurani, ketika kita bisa mengendalikan nafsu. Abi selalu bilang tuh kalau kita terlalu mikirin fisik kita jadi binatang, kalau kita terlalu mikirin rohani kita jadi malaikat. Iya kan? Manusia tuh mencari keseimbangan di situ. That's so good. Dan itu yang bisa kita lakukan dan kita latih lewat interaksi sehari-hari. Ya. Bertemu orang, bertemu tetangga, sharing seperti ini, diskusi, baca buku, dengerin musik, war tiket Coldplay. Yes. Iya hal-hal yang fun gitu loh, yang membuat diri kita jadi manusia seutuhnya. Ya. Manusia seutuhnya tuh kan yang bisa menggabungkan itu. Ya. Ya kan otak, hati dan pikiran dan fisik kita itu menjadi manusia seutuhnya tuh yang seperti itu. Lagi-lagi gue mengutip Abi ya. Ini gue sotoy karena gue ngutip Abi. Tapi bukan omongan gue, omongan Abi. Barusan itu gue kayak pengen kalau misalnya ini emojinya fire gitu. Jadi boleh gak kita berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Najwa Shihab. Gue dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, presiden itu ya only one job. Dan gue merasa terkadang kita terlalu merasa jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Tetapi hidupnya tidak lebih berguna dibandingkan polisi pangkat rendahan yang setia, yang jujur, yang hidup sederhana, tapi membantu orang lain. If you can look back into your past life, Kak, do you see yourself can be as big as now? Dan faktor X apa yang membedakan Kak Najwa bisa menjadi berdampak sebesar ini sekarang?
Pertanyaannya susah, Esta.